Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang telah berkenan hadir. Kiranya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Yesus bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Fotum dan salam. Saya undang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih untuk berdiri. Kita akan menerima fotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Setelah kita menerima khotbah dan salam, mari bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Bait yang pertama hingga bait yang kedua. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami sepanjang hari dan setiap hari. Tuhan, terima kasih Engkau telah berkenan mengumpulkan kami di tempat ini. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang teristimewa hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Di bawah perikop, Yesus mengutus ke-12 murid yang berbunyi demikian. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan bebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka.
Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ucap dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga firman ini dapat tinggal diam dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa, berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, sehingga apapun yang hamba sampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, maka kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Seperti yang telah kita baca, nas Alkitab sebelumnya yang diambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-9, ayat yang pertama hingga yang ke-6, di bawah perikop Yesus mengutus ke-12 murid. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika melihat, membaca dan merenungkan dari firman ini, saya secara pribadi jadi teringat kejadian awal dari Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus yang sebelumnya pernah menganiayai orang Kristen atau tidak menyukai orang Kristen. Kemudian keajaiban Tuhan dengan sangat luar biasa datang. Ia menjadi seseorang yang lahir baru kembali, dan ia pun percaya kepada Yesus Kristus. Dari sebelumnya ia yang tidak menyukai orang Kristen, bahkan ia yang menganiayai orang Kristen, justru pada akhirnya ia yang menjadi utusan Allah. Ia menjadi lahir baru dan menjadi seorang utusan Tuhan yang perkasa setelah lahir baru. Paulus menanggalkan segala perlengkapan perangnya dan meninggalkan pasukan elitnya untuk menjadi saksi Kristus. Ia mengandalkan Tuhan dan juga dua pengikut setia yang selalu menemani dalam perjalanan pelayanannya, yakni yang kita kenal yaitu Timotius dan Titus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada Lukas pasal 9 ayat 1 dan ke-6 ini, ia mengatakan, jika kita bergaul dengan Yesus, berbicara dengan Yesus, dan berdoa kepada Yesus, maka Yesus akan memberi kuasa kepada kita, mengubah pemikiran yang negatif menjadi positif, rasa khawatir menjadi kekuatan. Karena itu syaratnya kita bersandar kepada Yesus yang mengalahkan segala sesuatu yang menjatuhkan kita. Jika dalam Injil, Yesus merupakan pribadi yang sangat luar biasa. Ia membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jika kita percaya kepada Yesus, maka kekuatan dan kuasa Yesus akan dibagi dan kita dapat merasakannya mengalir dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika nas ini dibawa pada masa kita sekarang, pasalnya jika kita ingin bepergian jauh, kita selalu memperhatikan segala sesuatunya dari yang kecil hingga yang besar. Diperhitungkan sebaik mungkin agar perjalanan kita berjalan dengan lancar. Jika tidak, maka kita akan merasa tidak tenang dan gelisah. Ada saja yang rasanya kurang, ada saja yang rasanya tidak cukup. Hal ini menjadi gambaran bahwa kita pada masa ini bergantung pada sarana dan fasilitas. Lalu bagaimana jika kita membayangkan yang terjadi pada ke-12 murid Tuhan Yesus pada waktu itu, yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk tidak membawa bekal dalam bentuk apapun. Namun coba kita lihat, di balik semua itu mereka sangat menjaga relasi mereka dengan Tuhan Yesus, sehingga perjalanan mereka semua berjalan dengan lancar.
Walaupun mereka tidak tahu situasi dan kondisi yang akan mereka hadapi ke depannya, keadaan atau tempat yang akan mereka tuju, ditambah lagi dengan larangan Tuhan Yesus dengan tidak membawa bekal apapun. Ini berarti mereka tidak bisa mengharapkan dan menginginkan apapun dalam perjalanannya, karena satu-satunya keinginan mereka bahwa ialah perluasan kerajaan Allah untuk semua orang. Dan satu-satunya bekal yang mereka bawa adalah tenaga dan kuasa dari Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum mereka pergi, Yesus memberikan ke-12 muridnya ini yaitu kuasa yang sangat dahsyat, yaitu otoritas untuk menyembuhkan penyakit, pengusiran roh-roh jahat. Dalam Injil ini Yesus mengingatkan pada ke-12 muridnya dan pada kita semua bahwa kita jangan hanya bergantung pada fasilitas dan sarana kita untuk mewartakan Injil, karena tidak semua fasilitas menunjang keberhasilan pemberitaan. Seperti yang dilakukan Yesus yang mengutus mereka untuk memberi kesaksian mengenai Yesus dan memberikan kesaksian tentang kuasa Allah melalui tindakan-tindakan mereka. Hal ini yang diinginkan Yesus kepada kita pada masa ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan penting bagi kita. Kebanyakan pemberita dan juga ini merupakan teguran bagi kita, sebab Injil bisa diwartakan dengan berbagai motif dan tujuan. Entah untuk keuntungan diri sendiri, ingin mendapatkan bayaran contohnya, atau hanya sekedar memperluas namanya sendiri agar dikenal orang lain, dikenal oleh khotbahnya bagus, khotbahnya wah begitu, jadi dia akan mendapat bayaran yang tinggi, mendapat nama baik di depan semua orang. Bukan fokusnya untuk melayani dengan tulus untuk memberitakan firman Tuhan. Rasul Paulus juga mengingatkan untuk berhati-hati terhadap pemberitaan yang tidak benar dan menyesatkan kita. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya dan memberi kuasa sehingga mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri, melainkan kekuatan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil adalah kabar gembira mengenai keselamatan baik bagi pemberita dan juga bagi pendengarnya. Dapat kita lihat dalam ayat yang ketiga tentang larangan Yesus yang berbunyi, katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat. Saudara-saudara yang terkasih, tahukah saudara bahwa tongkat itu memiliki arti kita bergantung pada kekuasaan dan kekuatan kita sendiri. Hal ini yang menjadi larangan bagi Yesus. Lalu yang selanjutnya itu atau bekal. Jangan membawa bekal. Bekal mungkin saat ini bisa berupa tabungan yang berlebih, baik berupa uang atau apapun itu, dan membawa roti yang secara umum adalah kebutuhan jasmani yang membuat kita berpikir bila kita tidak makan maka kita tidak melayani. Lalu yang selanjutnya, jangan membawa uang lebih pada kebutuhan finansial dan jangan membawa 2 helai baju yang menjadi kebutuhan sandang, yang menjadi prioritas bagi pemberita karena merasa gengsi dan mengutamakan penampilan. Hal ini merupakan teguran bagi saya pribadi. Saya sendiri jika secara penampilan jika tidak rapi, tidak bagus, saya jadi tidak percaya diri baik di depan jemaat ataupun melalui online seperti ini. Melalui nas ini, pesan yang ingin disampaikan adalah untuk mendidik kita bahwa memberitakan Injil tidak hanya mengandalkan barang dunia dan kekuatan sendiri, tetapi melibatkan Tuhan dalam segala pelayanan kita, dalam pemberitaan kita. Agar Injil yang disampaikan tersampaikan pada pendengar dan pendengar mau dan mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kiranya melalui firman ini dapat memberkati kita, baik saya pribadi ataupun saudara sekalian.
Baik, setelah kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kembali kita mengangkat pujian dari Hidup Jemaat nomor 26 dengan judul Mampirlah Dengar Doaku, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya mulut dan bibir kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, nafas kehidupan, kesehatan masih Kau berikan kepada kami. Keluarga, teman, sahabat, kerabat masih Kau percayakan bersama-sama dengan kami. Teristimewa Tuhan pada hari ini, kami semua yang hadir rindu untuk memuji dan menyembah akan kebesaran Nama-Mu. Kiranya Kau memberkati ibadah kami, apapun yang diperdengarkan, pujian yang kami panjatkan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami, apapun yang akan kami lakukan ke depannya Tuhan. Berkati setiap pribadi kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Pergunakan kami sebagai pelayan Tuhan. Layakan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi orang banyak, bagi pelayan Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan selalu menuntun dan memberkati mereka, sehingga pelayanan, pekerjaan, panggilan Tuhan dapat terlaksana dengan baik. Pergunakan mereka dengan sebaik mungkin seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati bangsa dan negara kami. Terima kasih atas penyataan Tuhan yang sangat luar biasa. Kami merasakan kemerdekaan kebangsaan ini. Kiranya Tuhan, kami semakin bertumbuh dan berkembang di dalam hadirat-Mu. Ampuni kami jika kami sering berlaku salah, berlaku dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang penyayang, Engkau Bapa yang Maha Pengampun. Kami tahu
mana. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai hidup dan kehidupan kami. Berkati orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berkati saudara kami, berkati siapapun yang berada bersama dengan kami. Berkati pendidikan kami, baik dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi. Bahkan saudara-saudari kami yang sedang mencari pekerjaan. Kami yakin dan percaya tuntunan Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Sehingga apapun yang mereka harapkan, yang mereka mimpikan dapat digapai dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak yatim piatu, janda dan duda. Engkau menjadi orang tua bagi mereka, Engkau menjadi ayah bagi mereka, dan Engkau menjadi ibu bagi mereka. Hibur mereka ketika mereka merasa sedih, ikuti mereka dengan kuasa dan kasih Tuhan. Engkau menjadi istri, Engkau menjadi suami bagi yang kesepian. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan melindungi kami dalam menjalani hidup dan kehidupan kami. Banyak hal yang ingin kami minta Tuhan, tapi mulut dan bibir kami terbatas untuk mengucapkannya. Tapi kami yakin dan percaya tuntunan dan tangan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Kami sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan, namun sebelumnya kita dengarkan nas persembahan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebelum persembahan kita kumpulkan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Kamu berikan kami hari yang baik, kesehatan, kekuatan masih Kau percayakan kepada kami. Rasa syukur dan puji syukur kami panjatkan selalu di hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan syukur ini, sehingga berguna bagi kami dan bagi kami untuk melayani orang-orang di gereja dan dimanapun pelayanan Tuhan diberitakan. Berkati pula apapun yang tersisa pada kami, sehingga semuanya dapat kami pergunakan dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan syukur kita edarkan, kita menyanyi dari NKB nomor 208 dengan judul Tabur Waktu Pagi, dari ayat yang pertama hingga persembahan selesai dikumpulkan. Sampai senja nanti
saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Saya undang saudara-saudari dan Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.